Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Aditya. Hari ini saya akan membuat video kelanjutan dari video yang pertama, yaitu ekonomi kedua. Oke, tanpa banyak bicara, marilah kita mulai. Oke, ini adalah soal pertama yang berbunyi, apabila produsen mobil merek Toyota menaikkan harga mobil yang diproduksi dari paribus, maka soal SBMPTN 2019, berarti soal ini adalah SBMPTN 2019. Nah, apabila produsen milik Toyota menaikkan harga mobil yang diproduksi, maka biasanya itu akan terjadi penerimaan totalnya itu akan turun, atau AR-nya itu turun, atau rata-ratanya turun, berarti jawabannya itu A. Nah, yang kedua itu, pada saat panen padi, untuk melindungi salah satu pelaku ekonomi, sebaiknya pemerintah menerapkan kebijakan harga pasar, bukan killing price, bukan floor price. Memang pelarangan impor beras, ya, substitusi kepada petani. Nah, yang paling benar itu adalah C, karena floor price itu adalah yang biasanya digunakan sebaik-baiknya untuk pemerintah untuk menerapkan kebijakan saat panen padi. Yang ketiga, dengan menggunakan teori ordinal utility, dengan jumlah anggaran dimiliki, kepuasan seorang konsumen mencapai maksimum pada saat soal SBMPTN 2019. Ini adalah soal SBMPTN 2019. Nah, dengan mencermati soal ini, kita itu mengetahui bahwasannya soalnya yang benar itu adalah dengan D, kurva indifferent bersinggungan dengan garis anggaran. Nah, yang selanjutnya itu, bila rupiah mengalami apresiasi atau pelemahan, dampaknya adalah itu dikenal dengan ceteris paribus. Ini adalah soal SBMPTN 2019. Nah, biasanya jika rupiah mengalami apresiasi, tidak mungkin ekspor Indonesia meningkat. Nah, yang B itu lebih benar, karena biasanya saat rupiah mengalami apresiasi, impor negara Indonesia itu meningkat. Untuk yang C itu, neraca pembayaran Indonesia akan mengalami defisit, bukan neraca pembayaran Indonesia akan mengalami surplus, tidak mungkin. Jumlah uang giral akan bertambah, tidak. Berarti yang paling benar itu adalah B. Nah, soal yang selanjutnya itu, dalam perbankan syariah dikenal adanya transaksi jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, namun kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang sudah ditentukan secara pasti. Sistem transaksi semacam itu dinamakan. Nah, untuk mengetahui jawaban ini, kita harus membaca atau enggak mencari ciri-ciri atau enggak jenis-jenis perbankan syariah. Nah, yang setelah saya baca, kita dapat mengetahui kalau A itu adalah jawabannya itu salam. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan utama antara bank umum dan BPR adalah, nah, soal SBMPTN 2020 berarti adalah 2020, baru 1 tahun. Nah, 2 tahun. Nah, perbedaan utama antara bank umum dan BPR adalah A, bank umum boleh menerima defisit berjangka, BPR tidak, bukan. Ini bukan jawabannya. Bank umum tidak boleh menerbitkan saham, BPR boleh, tidak. Salah juga. Bank umum bisa berbentuk syariah, BPR tidak bisa, bukan. Bank umum boleh menerbitkan giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran, BPR tidak. Ya, ini memang benar. Salah satu itu yang saya baca, kalau bisa cari di internet, kalau yang lebih pasti. BPR bisa berbentuk syariah, bank umum tidak bisa, bukan. Berarti jawabannya itu D. Nah, selanjutnya itu adalah berikut termasuk instrumen defisit di pasar di modal saham adalah A, bukan. B, ya. C, D. Yang D, yang E ini adalah warat. Paling benar itu warat. Nah, selanjutnya itulah apabila kita mencapai suatu tujuan, harus mengorbankan tujuan yang lain karena adanya perbatasan atau tujuan yang sering bertengah. Hal ini disebut dengan, nah, jika kita untuk ini, maka jawabannya itu A, biaya oportunitas. Nah, selanjutnya itu adalah
Soal selanjutnya, suatu sistem ekonomi di mana tujuan utama adalah kebebasan dan efisien ekonomi yang diperoleh dengan memfasilitasi persaingan secara sehat bagi seluruh warga negara disebut sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar ya. Sistem ekonomi komando ini tidak sehat karena komando itu semua dikendalikan. Sistem ekonomi tradisional tidak. Sistem ekonomi campuran tidak, sistem ekonomi sejahtera tidak. Jadi yang benar itu adalah A. Sistem ekonomi pasar. Dan selanjutnya adalah dengan adanya otoritas jasa keuangan OJK, fungsi mana Bank Indonesia yang akan diambil oleh OJK? Soal SBMPTN 2020. A. Sistem pembayaran prabayar tidak. Menjaga stabilitas rupiah tidak. Ini adalah fungsi yang benar-benar dimiliki oleh Bank Indonesia. Mencetak uang itu Bank Indonesia. Mengatur mengawasi bank ya, ini adalah OJK. Kebijakan makro prudensial bukan, berarti yang jawabannya itu D. Nah, sekarang ini adalah soal yang terakhir yang saya bahas pada hari ini. Selanjutnya oke, sekian dari saya soal pembahasan pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Mohon maaf kalau pembahasannya itu kurang jelas. Nah, jika pengen bertanya atau ada saran untuk video kali ini, tolong komen di bawah. Jangan lupa komen, subscribe, dan like untuk kemajuan channel saya.